Halo Sobat Hukum, kembali bersama kami advokat kantor hukum Biru Law Firm. Saat ini kami akan membahas tentang manipulasi pajak. Apa itu manipulasi pajak? Manipulasi pajak adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta dan data-data dalam proses pelaksanaan pelaporan pajak. Berikut ini kami berikan ilustrasinya. Manipulasi pajak contohnya seperti ini. Kamu memiliki penghasilan dalam setahunnya 50 juta seiring dengan perkembangan usaha. Penghasilan kamu naik setiap tahunnya dari yang tadinya 50 juta per tahun berikutnya naik menjadi 200 juta lalu naik lagi menjadi 1 miliar dan seterusnya. Namun yang terjadi kamu tidak mau membayar pajak karena merasa kalau kamu membayar pajak, jumlah yang kamu bayarkan nilainya sangat besar. Lalu kamu berpikiran untuk menghindari pembayaran pajak yang besar dengan membuat pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan pendapatan kamu. Dengan kata lain kamu memanipulasi laporan pajak, yang harusnya pendapatan kamu dalam setahun sudah mencapai 1 miliar akan tetapi yang kamu laporkan hanya 200 juta. Ini mengakibatkan perbandingan antara pendapatan yang sebenarnya dengan pendapatan pada pelaporan pajak berbanding sangat jauh. Karena yang kamu laporkan 200 juta maka kurang lebih yang bisa kamu simpan di aset pajak kamu paling tidak sebesar 100 juta pada laporan SPT karena telah terpotong untuk kebutuhan biaya hidup dan sebagainya. Namun ternyata dari 1 miliar pendapatan real kamu selama setahun belakangan itu yang dapat kamu simpan ternyata 800 juta, maka sudah barang tentu terjadi selisih harta yang disimpan secara real dengan sisa harta yang sesuai pelaporan pajak dan itu terjadi berulang setiap tahunnya. Hingga suatu saat kamu berkeinginan mau membeli sebuah mobil keluaran terbaru dengan harga yang sangat mahal namun dalam proses pembelian tersebut harus menggunakan NPWP. Dan ketika kamu tetap membeli dengan memakai NPWP tapi di aset pajakmu tidak memiliki uang yang besar, yang akan terjadi adalah di saat kamu tetap membeli mobil tersebut tanpa kamu pikirkan bahwa pajak atau aset yang kamu miliki di SPT itu kecil yang terjadi adalah di saat petugas pajak melihat adanya transaksi yang sangat besar maka akan muncul kecurigaan dari petugas pajak, karena aset yang dipunyai kecil akan tetapi melakukan transaksi pembelian mobil dengan harga yang sangat mahal. Hal inilah yang akan memunculkan kecurigaan petugas pajak bahwa telah terjadi manipulasi pajak atau pengelapan pajak, yang dimana dengan kejadian ini kamu akan disurati oleh petugas kantor pajak untuk dilakukan klarifikasi atas pelaporan pajak kamu. Apabila kamu tidak merespon surat panggilan pajak maka berikutnya kamu akan diberikan tagihan pajak yang mungkin nilainya akan sangat besar. Apabila di saat itu pula kamu tetap tidak melakukan pembayaran pajak tersebut maka yang akan terjadi adalah kamu akan dipidanakan oleh kantor pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 Ayat 1. Oleh karena itu marilah kita taat membayar pajak dan tidak melakukan manipulasi pajak. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.